Kemudian penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas yang diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Jadi saat kasnya ini diterima, saat kas yang diterima BLU disahkan oleh perbendaharaan umum. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang melakukan fungsi perbendaharaan umum. Jadi dua-duanya harus melalui unit perbendaharaan umum. Harus melalui unit perbendaharaan umum. Kemudian penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLU diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Jadi ketika BLU itu melakukan penambahan investasi, misalkan BLU berinvestasi pada BUMN ataupun pada instansi yang lain, dia akan menambah pengeluaran pembiayaan. Gitu. Selanjutnya, selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode dicatat sebagai pembiayaan neto. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan akan dicatat sebagai sisa lebih anggaran ataupun sisa kurang dari anggaran itu sendiri. Apabila BLU menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLU menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut. Gitu. Nah ini ke laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu menyajikan kenaikan atau penurunan sal tahun periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yaitu terdiri dari sal awal, kemudian penggunaan sal, silpa atau sigma dari LRA tadi, dari LRA, kemudian koreksi kesalahan pada pembukuan tahun sebelumnya, kemudian ada lain-lain dan sal akhir. BLU menyajikan rincian lebih lanjut mengenai unsur perubahan terdapat pada LP sal ini dalam CALK. Kemudian neraca. Sebenarnya neraca ini juga sama seperti laporan keuangan neraca pada materi sebelumnya. Intinya dia adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Akun-akunnya juga sama seperti kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan lain-lain sampai dengan ekuitas. Nah, kas dan setara kas pada BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dia akan menjadi bagian dari SAL. Yang sudah dipertanggungjawabkan, dia akan menjadi bagian dari SAL. Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai dana kas dan setara kas antara lain adalah dana titipan pihak ketiga atau PFK, kemudian uang jaminan dan uang muka pasien rumah sakit. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN atau APBD diakui sebagai aset lainnya. Kemudian penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLU dan penambah ekuitas pada pemerintah pusat. Investasi permanen pada BLU antara lain berbentuk seperti penyertaan modal pada BUMN ataupun pada instansi yang lain. Nah, investasi permanen ini nanti yang akan menjadi pengeluaran pembiayaan. Investasi non permanen antara lain pemberian pinjaman pada pihak lain, dana bergulir maupun investasi non permanen yang lain. Walaupun kepemilikan investasi pada BLU ada pada BUN atau BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada LKBLU. BUN atau BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat pada LKBLU tadi. Laporan operasional. Nah, ini sama saja, yaitu menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam satu periode akuntansi. Strukturnya ada pendapatan LO, beban, surplus defisit operasional, kemudian ada kegiatan dari non-operasional seperti penjualan aset tetap dan lain-lain.
Kemudian ada surplus defisit sebelum pos luar biasa dan ada pos luar biasa baru surplus defisit LO. Surplus defisit LO ini yang akan masuk ke dalam LPE. Yang akan masuk ke dalam LPE. Klasifikasi pendapatan LO yaitu ada dari pendapatan dari APBN maupun APBD, pendapatan layanan, pendapatan entitas akuntansi atau pelaporan, hasil kerjasama operasional, hibah dalam bentuk apapun karena dia basisnya akrual, maka hibah barang jasa pun masuk gitu. Kemudian pendapatan BLU lainnya. Pendapatan LO di BLU diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi. Ini sama seperti materi sebelumnya, yaitu tidak menunggu uang masuk, tapi ketika sudah ada hak atau hak atas pendapatan tersebut, maka sudah bisa diakui pendapatan. Misalkan BLU sudah menyelesaikan layanan jasa atau memberikan barang kepada masyarakat, tapi belum menerima uangnya, maka dia akan mencatat piutang pada pendapatan. Gitu. Pendapatan LO dilakukan pada asas bruto, kecuali biaya-biaya pengurangnya itu bersifat variabel atas pendapatan tersebut. Maka asas brutonya dapat dikecualikan. Khusus untuk mengenai kerjasama operasional dilakukan pencatatan berdasarkan asas neto, sama seperti LRA tadi. Berapa yang menjadi porsi BLU itulah yang dilaporkan. Beban BLU timbul dari timbulnya kewajiban. Misalkan beban listrik di akhir periode yang belum dibayar. Kemudian beban konsumsi aset dari beban persediaan. Kemudian beban penurunan manfaat ekonomi dari mulai penyusutan, kemudian amortisasi, beban penyisian piutang, dan lain-lain. Kemudian beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, sama seperti sebelumnya. Nah, laporan arus kas. Laporan arus kas itu juga sama seperti materi sebelumnya, itu dia terdapat 4 aktivitas, yaitu aktivitas investasi terkait dengan pengadaan maupun penjualan investasi dan aset tetap, kemudian aktivitas operasi seperti kas masuk dan keluar dari pendapatan operasional maupun belanja operasional, kemudian aktivitas pendanaan dari pinjaman, dari mulai penerimaan pinjaman maupun pelunasan pokok pinjaman, karena kalau pelunasan bunga itu tidak masuk ke aktivitas pendanaan. Kemudian aktivitas transitoris seperti isinya adalah PFK. Nah ini. Aktivitas operasi seperti pendapatan dari operasional alokasi APBN, layanan masyarakat, layanan entitas akuntansi maupun pelaporan, hasil kerjasama, hibah dalam bentuk kas, karena arus kas ini kan basicnya dia itu cash basis ya. Dari kita menyajikan laporan accrual basis diubah menjadi cash basis. Kemudian pendapatan BLU lainnya. Arus keluarnya itu berupa belanja-belanja operasional. Nah, ini salah satunya adalah belanja bunga dari pokok pinjaman. Gitu. Jadi kalau belanja pokoknya itu, kalau pelunasan pokoknya itu masuk aktivitas pendanaan, kalau pembayaran bunganya masuk aktivitas operasional. Nah, ini aktivitas investasi yaitu berupa perolehan dan pelepasan aset tetap dan juga investasi, termasuk investasi. Jadi di sini investasinya itu investasi jangka panjang ya, bukan investasi jangka pendek dan secara kas. Nah, ini ada penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, penerimaan divestasi, penjualan investasi. Kemudian perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, penyertaan modal jangka panjang, dan lain-lain itu yang akan masuk ke aktivitas arus kas keluar. Nah, ini aktivitas pendanaan terkait dengan pinjaman BLU. Dari mulai penerimaan pinjaman dalam negeri maupun luar, terkait dengan penerimaan pinjaman, kemudian penerimaan dana dari APBN untuk diinvestasikan. Jadi kalau ada dana dari APBN yang memang khusus untuk diinvestasikan, dia bukan masuk ke yang ini tadi, tapi dia masuk ke aktivitas pendanaan. Nah, arus kas keluarnya ini adalah pembayaran pokok pinjaman, bukan bunganya. Kemudian pengembalian investasi dana dari APBN. Nah, kalau aktivitas transitoris itu adalah aktivitas-aktivitas kas terkait kas yang tidak masuk ke 3 aktivitas sebelumnya, tidak masuk ke operasional, tidak masuk ke investasi maupun pendanaan. Yaitu diantaranya adalah penerimaan dan pengeluaran PFK, perhitungan pihak ketiga. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan maupun penurunan ekuitas dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sama seperti akuntansi keuangan biasa. Dia menyajikan ekuitas awal, surplus defisit LO,
dari laporan operasional tadi, kemudian koreksi-koreksi yang langsung menambah ataupun mengurangi ekuitas. Misalkan koreksi kesalahan persediaan pada periode sebelumnya. Jadi kalau kita biasanya mengerjakan soal itu kan ada ya, persediaan yang pada tahun sebelumnya seharga sekian dilakukan salah catat sekian gitu. Nah, itu akan menjadi koreksi yang akan masuk ke laporan perubahan ekuitas. Kemudian akan menjadi ekuitas akhir, hasil akumulasi dari ketiga poin yang ini. Nah, ini penggabungan LK-BLU ke LK entitas akuntansi atau pelaporan yang membawahinya secara secara bertahap. Menurut paragraf 116, LRA, neraca, LO, LPE digabungkan pada LK entitas akuntansi maupun pelaporan. Kemudian seluruh pendapatan belanja dan pembiayaan pada LRA BLU dikonsolidasikan pada LRA. Jadi kalau LRA ya masuk LRA, kemudian kalau laporan arus kas dikonsolidasikan ke laporan arus kas. Terutama laporan arus kas yang memang entitas pelaporannya ini memiliki fungsi perbendaharaan, karena seperti kementerian lembaga dan lain-lain itu tidak menyajikan laporan arus kas gitu, karena dia tidak, meskipun dia entitas pelaporan, dia tidak melakukan fungsi perbendaharaan seperti yang disampaikan dengan saya pada akuntansi pemerintah 1 dulu, bahwasanya kementerian negara atau lembaga itu menyajikan laporan keuangan kecuali arus kas dan juga laporan perubahan sal kalau nggak salah. LPSAL, BLU digabungkan dalam LPSAL BUN atau BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan konsolidasian. Kemudian akun timbal balik atau resiprokal yang dieliminasi. Sama seperti kalau di materi APEM sebelumnya ada akun resiprokal itu RKPPKD, RKSKPD, nah itu dieliminasi. Penghentian satker BLU menjadi satker biasa. Dalam hal satker tidak lagi menerapkan PPK BLU, maka satker tersebut menyusun LK selayaknya entitas akuntansi pemerintahan lainnya. Satker tersebut harus menyusun LK penutup pertanggal pencabutan BLU, statusnya sebagai BLU. Jadi kalau BLU ini dicabut statusnya bukan pada akhir tahun atau bukan pada momen penyusunan LK, maka dia harus menyusun LK sampai kegiatan pada saat tanggal pencabutan. Misalkan dicabut 1 September, ya dari 1 Januari sampai 1 September itu disusun LK selama statusnya masih BLU. Nah, kemudian untuk sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU ini yang akan dibahas di pertemuan yang kedua, karena sebelumnya kemarin dosen saya juga menjelaskan sampai di poin yang slide ke-82. Selanjutnya ini pun hanya penjelasan mengenai bagaimana tampakan atau penampilan dari laporan keuangan. Seperti LRA, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada realisasi, anggaran, persentase, dan tahun sebelumnya. Kemudian LPSAL juga sama, neraca juga formatnya sama, kemudian ada LO dan LPE BLU. Nah, untuk jurnal-jurnal ini akan dijelaskan di pertemuan yang kedua. Bagaimana jurnal pendapatan BLU, belanja BLU, pengelolaan kas dan secara kas, investasi, maupun konsolidasian laporan keuangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini mengenai pertemuan pertama materi akuntansi pemerintah 2 bab Badan Layanan Umum. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.